Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mariana SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Mekar Mulia, Kecamatan Kalegong, Kabupaten Garut. Saya sekaligus merupakan mahasiswa BPG Daljam DIP 1 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada pembelajaran pada kelas 5 SDN 2 Mekar Mulia pada materi memahami makna kandungan surat Al-Ma'un dan surat An-Nahl. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu. Semangat pagi. Masih semangat ya, harus tetap. Tuh, alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran PAI. Alhamdulillah kalian itu sehat semuanya, ya, tidak ada apa-apa, tetap semangat. Hadir semuanya, hadir, ada yang tidak hadir? Ada.
dengan memahami makna kandungan surat Al-Ma'un dan Ad-Duha, yaitu tentang kita, kepedulian kita, kebaikan kita yang harus itu tentang kita menyayangi anak yatim. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang mendustakan agama. Ada contohnya, yaitu yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Tentunya kalian harus pahami. Nah, dan kelompokkan ya, sudah dikelompokkan. Ada tugasnya yang harus kalian kerjakan. Nih, untuk kelompok ini. Nih. Ya, ini yang harus kalian kerjakan. Ya, untuk menonton tayangannya makna mana? Itu saran apa ya, Teh Pan? Satu kelompok kan? Itu untuk satu kelompok itu Teh. Oke. Dalam LKPD kalian baca apa tugasnya yang harus kalian kerjakan, itu harus apa? Oke. Surat Al-Ma'un makna kandungannya itu apa? Nah, di sini kalian simak ya. Simak ke depannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja,
Ia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang. Pentingnya sikap tolong menolong, kepedulian sosial, serta itu orang yang berbuat kebaikan. Kita lanjut surat Ad-Duha ya. Ujian setelah musibah nanti akan ada kemudahan Allah akan berikan. Nah itu. Coba kita baca surat Ar-Rahaital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil mushallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, surat Al-Ma'un itu kerjasama ya. Dibantu. Sudah ada yang sudah beres? Belum. Yang sudah beres boleh tampil ke depan untuk menceritakan posternya. Yuk, siapa yang cepat? Tampil ke depan. Yuk. Ayo ke depan. Bawa itu posternya, bawa. Jangan malu. Yuk, ke depan. Masukkan dulu.
Dari kelompok B, saya akan menyampaikan tentang memberikan zakat fitrah. Poster, ini posternya apa? Sedang memberikan, membayar zakat fitrah atau memberikan kepada siapa? Fakir miskin. Ini salah satu bentuk kepedulian berbagi dari bentuk kita mengeluarkan zakat. Ada posternya, ini acuan dan ini untuk gambar. Ya, tentunya ini gambar kita maknai ya, dari kita tadi memaknai makna kandungan dari surat Al-Maun. Itu apa surat Maun teh kandungannya? Salah satunya kita menolong anak yatim, membantu fakir miskin. Berarti kita dituntut untuk bisa peduli membantu orang lain yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk kelompok B yang sudah ke depan. Silakan duduk. Terima kasih ya, sudah mau ke depan tampil untuk memperlihatkan posternya seperti itu. Walaupun hanya sederhana, tapi kalian itu bisa memahami yang dimaksud dengan makna kandungan surat yang dipelajari tadi, surat Al-Maun itu apa, dan kita realisasikan, amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua perhatikan ya. Ini sudah kalian sudah mengerjakan beres ya. Kita segmen terakhir, yaitu kesimpulannya untuk materi pembelajaran hari ini. Kalian semua bisa memahami makna kandungan surat Al-Maun dan surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa membentuk pribadi kita, hati kita, supaya kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Inti dari makna kandungan itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi orang baik, kita peduli, sayang kepada anak yatim. Kita tingkatkan sholatnya, jangan sampai lalai, tergolong orang yang lalai dalam sholat. Jangan sampai jadi orang yang kita tingkatkan sholatnya, jangan sampai lalai, tergolong orang yang lalai dalam sholat. Jangan sampai jadi orang yang tidak boleh. Tingkatkan lagi belajarnya, pahami lagi makna kandungannya. Yang belum, kalian belajar lagi, lebih giat lagi untuk membaca suratnya, pahami makna kandungannya. Siap? Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kalian belajar dengan kembali bisa kita memahami materi-materi yang lainnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.